tuh, Bang. Bu Anik, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa dan Pak Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Film Miracle in Cell nomor 7 merupakan sebuah film yang diadaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, berdurasi 145 menit dan diproduksi oleh Falcon Pictures di tahun 2013. Film ini mengisahkan seorang ayah yang menderita autis namun dituduh menjadi tersangka pembunuhan dan juga pemerkosa anak dan dihukumi hukuman mati. Film ini menyindir para pejabat tinggi yang zolim dan sewenang-wenang terhadap rakyat biasa. Makasih, Pak. Film ini diawali dari tewasnya bocah bernama Melati Wibisono dengan sejumlah luka memar dan ia merupakan anak petinggi partai. Dodo Rozak yang sehari-hari berjualan balon didakwa bersalah dan dipenjara. Dan putrinya Kartika dikirim ke panti asuhan Mentari karena ibunya telah tiada. Pada suatu hari tahun 2002, Dodo melihat anjing peliharaan pelanggannya Melati Wibisono mati tertabrak motor. Namun, sayangnya Dodo disalahpahami dan dituduh sebagai penyebab kematian anjing tersebut. Saat Dodo mencoba menenangkannya, Melati malah lari dan tersandung tali hingga jatuh ke kolam renang dan meninggal dunia. Dalam upaya menyelamatkannya, Dodo menggunakan sebatang kayu untuk menarik Melati keluar dari kolam. Untuk menghindari masuk angin, Dodo membuka bajunya seperti yang dianjurkan oleh mendiang istrinya, Juwita. Saat itu dua pembantu rumah tiba-tiba datang dan melihat kejadian tersebut. Dodo dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Melati. Meskipun Dodo mencoba untuk membela diri dan mengaku tidak bersalah, polisi tetap memaksa untuk mengaku sebaliknya. Akibatnya Dodo menjadi sorotan media. Dodo kemudian dibawa ke sebuah penjara di mana dia diperlakukan dengan kasar oleh petugas dan sipir yang bernama Hendro Sanusi. Mereka menganggap Dodo tidak patuh dan terbelakang. Dodo ditempatkan di sel nomor 7 yang juga dihuni oleh Japra. Suatu hari terdapat kerusuhan di mana terdapat oknum yang mencoba menghabisi Japra namun aksinya dihalangi oleh Dodo. Dan merasa utang budi, Japra meluluskan permintaan Dodo untuk bertemu Kartika. Tidak lama mereka pun menjadi teman baik. Sementara itu, sekolah Kartika diundang untuk melakukan pertunjukan Islami di depan para narapidana. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel, sesuai dengan keinginan Dodo. Namun ketika rencana tersebut terbongkar, Dodo dipindahkan ke sel terpencil dan Kartika dikirim ke panti asuhan. Setelah Dodo berhasil menyelamatkan nyawa Hendro saat terjadi kebakaran, Hendro mulai terlihat sifat tulus dan kejujurannya. Hendro kemudian memutuskan untuk mengembalikan Dodo ke sel nomor 7 dan mengizinkan Kartika tinggal di sel bersama Dodo. Selain itu, Hendro juga membawa Kartika ke rumahnya bersama istrinya di luar jam izin. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan bukti yang cukup, Hendro mengajukan banding. Tetapi pada saat yang sama, ayah Melati, William, kembali sebagai gubernur dan memperketat hukum kekerasan terhadap anak. Hal ini berarti peluang bagi Dodo untuk dibebaskan sangat kecil. Setelah mendengar kronologi kejadian menurut Dodo, Japra dan teman-temannya menyusun pernyataan yang akan diucapkan oleh Dodo di pengadilan. Karena mereka tahu bahwa Dodo memiliki kesulitan dalam mengungkapkan pikirannya secara lisan. Pengacaranya, Ruslan, mendorongnya untuk mengaku sebagai pembunuh Melati agar Kartika bisa tetap hidup. Pada hari sidang, William mendekati Dodo dan merobek naskah pernyataannya. Karena pengakuannya, Dodo dijadwalkan untuk dihukum mati. Dengan sedih, para narapidana dan penjaga memberikan selamat tinggal dan mengantar Dodo pergi. Perlahan-lahan, ketika Kartika menyadari apa yang terjadi dan menangis karena ayahnya sudah tiada. Pada tahun 2019, saat Kartika telah dewasa, dia mengajak Japra dan teman-teman yang telah bebas untuk menghadiri sidang terakhir Dodo, karena sekarang dia menjadi seorang pengacara.
Kartika menceritakan sisi cerita Dodo dan didukung oleh kesaksian Hendro. Dia menangis sambil menyampaikan lebih banyak bukti, terutama bahwa hasil otopsi Melati tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik atau seksual. Dia juga berargumen bahwa banyak orang dengan disabilitas telah menderita seperti ayahnya, yang akhirnya Dodo dinyatakan tidak bersalah. Hanung dan Falcon Pictures benar-benar mengadaptasi keseluruhan cerita dari versi orisinalnya. Namun, mereka tetap menyesuaikan beberapa elemen ceritanya agar sesuai dengan budaya atau keseharian Indonesia. Hasilnya, mereka benar-benar berhasil membuat ulang cerita Miracle in Cell nomor 7 dengan nuansa yang lebih Indonesia dengan tetap menjaga level emosionalnya dari versi orisinalnya. Keberadaan lelucon dalam filmnya pun tepat momen, sehingga tidak mengganggu nuansa drama emosional yang menjadi fokus utamanya. Meskipun ada beberapa jokes yang muncul dalam adegan dengan nuansa emosional, namun keberadaan jokes tersebut tidak mengganggu nuansa film tersebut dan malah terkesan menetralisasi adegannya, sehingga tidak terlalu bikin sedih penontonnya. Pemilihan pemain untuk Miracle in Cell nomor 7 di Indonesia terbilang tepat sasaran dan berhasil. Vino G. Bastian yang menjadi pemeran utamanya berhasil memberikan performa yang memukau sebagai pria dengan keterbatasan mental. Chemistry-nya sebagai ayah anak dengan aktris cilik Graciela Abigail juga sukses membuat hati kita hangat sewaktu menontonnya. Namun chemistry paling solid terasa ketika mereka sudah mulai berbaur dengan para napi sel nomor 7 yang mayoritasnya diperankan aktor komedi, mulai dari Indro Warkop, Tora Sudiro, Regin Rakelna, Indra Jegel hingga Brian Domani. Kehadiran para pemeran napi ini benar-benar mampu menghibur sepanjang nonton karena mereka yang menjadi sumber komedi dalam filmnya. Para pemain pendukung lainnya yang terlibat dalam film ini juga tak kalah memberikan performa terbaik mereka sebagai karakter masing-masing. Mawar De Jong yang memerankan versi dewasa dari karakternya, Graciela Abigail juga sukses menambah unsur dramatis pada filmnya. Terlepas dari sejumlah poin positif tersebut, Miracle in Cell nomor 7 Indonesia bukanlah sebuah film yang sempurna. Masih ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam film ini. Salah satu kekurangannya yang paling terasa sejak awal hingga akhir filmnya adalah pewarnaan setiap adegannya yang terlihat terlalu kuning, seolah setiap tempat menggunakan lampu pijar. Desain produknya pada beberapa adegannya juga ada yang tidak sesuai dengan latar waktu utama ceritanya yang berlangsung pada 2002. Kemudian beberapa adegan juga ada yang terasa terlalu dramatis. Namun sejumlah kekurangan tersebut tak terlalu mengganggu karena tertutupi berbagai poin positif tadi.